Dua pria berdiri saling berhadapan, pedang terhunus dan siap bertarung. Charles memberitahu lawannya bahwa dia menunjukkan kecerobohan. Atel menyeringai, mengatakan bahwa dia akan mengalahkannya dan menapaki jalan penguasa. Pria pirang bernama Charles adalah prajurit terhebat yang pernah dikenal dunia mereka. Sementara pria yang lain adalah penulis asli yang bereinkarnasi sebagai figuran, keduanya bertarung head-on, pedang mereka beradu saat mereka menunjukkan siapa yang lebih unggul di antara mereka. Atel menghasilkan serangan sihir yang kuat, menghancurkan segala sesuatu di jalannya, sangat mengejutkan Charles. Sang prajurit sudah menghafal gerakan itu dan secara efektif melancarkan serangan balik, melepaskan sihir dan energi dalam jumlah gila. Adel terlempar oleh serangan yang luar biasa itu, tetapi dia dengan mudah menahan diri dan mencoba melawan lagi. Namun, Charles lebih gesit darinya, melompat ke sisinya dan menebasnya. Dengan tekad, prajurit itu berniat mengakhiri pertarungan dan menyerang Adel sekali lagi. Pria itu terlempar ke sisi terjauh lapangan, tubuhnya penuh luka. Dia kemudian tiba-tiba membuka matanya seolah tidak terjadi apa-apa. Seorang novelis bernama Sato sedang menandatangani kontraknya setelah secara ajaib mencapai hit besar dengan serialisasi gratisnya sebanyak 400 bab sebagai penulis Overlord S Heroic Saga. Dia bersemangat untuk menandatangani kontrak karena itu berarti bukunya akan dijadikan game. Akhirnya, setelah menjadi penulis tanpa nama, semua kerja keras dan usahanya akan dihargai. Penuh syukur, dia menandatangani kontrak dan membubuhkan tanda tangannya di atas kertas, berharap bahwa masa depannya yang cemerlang menantinya sekarang. Namun, dalam sebuah kejutan gila, dia mendapati dirinya bergelantungan di tepi atap sebuah gedung setelah seseorang mendorongnya jatuh. Dia berpegangan erat, tidak ingin mati dan berteriak minta tolong. Saat dia mendongak, dia melihat agen yang menyuruhnya menandatangani kontrak tadi. Dia memohon pria itu untuk menyelamatkannya, dan yang mengejutkan, orang itu bisa membaca pikirannya. Terkejut bahwa pria itu dapat berkomunikasi dengannya di dalam kepalanya, terlebih lagi ketika dia menyaksikan bahwa pria itu berubah menjadi non-manusia dengan banyak mata di sekitar kepalanya. Agen itu kemudian mengangkat kakinya dan menginjak tangan SAD, membuatnya semakin sulit untuk bertahan. Saat dia akan jatuh, dia mengenang kehidupan yang dia miliki, menyesali bahwa dia baru saja memulai kehidupan yang lebih baik dan usahanya baru mulai membuahkan hasil. Dia baru mulai bekerja dan belum bisa menunjukkan baktinya kepada ibunya. Lebih dari itu, novelnya masih belum selesai. Penuh tekad, dia mendorong dirinya untuk bertahan dan hidup lebih lama. Tiba-tiba, tubuhnya dialiri kekuatan dan energi yang luar biasa. Ini membantunya mengangkat dirinya dari tepi atap dan menyerang makhluk yang menyerangnya. Karena kekuatannya yang tak terbantahkan, seluruh bangunan dilalap api dan runtuh dalam hitungan detik. Sato terkejut dengan apa yang dia lakukan. Melayang, musuh terkesan bahwa dia memiliki berserker dan otoritas keganasan. Makhluk itu mencengkeram lehernya dan memberitahunya bahwa dia mengandung kekuatan luar biasa yang akan membuatnya mengalami kehidupan baru di dunia yang dia ciptakan sendiri, berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi. Pria itu kemudian melepaskan cengkeramannya, membuatnya jatuh bebas. Adegan kemudian beralih ke seorang pria besar yang disambut oleh sebuah sistem ke dalam Overlord S Heroic Saga. Dia kemudian bertemu dengan beruang besar dan lari seperti pengecut dari hewan liar itu. Dia tidak punya niat untuk mati karena predator, jadi dia berlari lebih jauh ke dalam hutan. Yang mengejutkannya, dia tiba-tiba dilengkapi dengan senjata yang dia gunakan untuk melawan hewan besar itu. Yang lebih mengejutkannya, dia dengan mudah mengalahkannya dan terkejut melihat bahwa dia sekarang memiliki tubuh yang berbeda. Setelah didorong oleh pria misterius dari atap gedung, dia berakhir di dunia novel yang dia tulis, dan tubuhnya berevolusi ke tingkat seorang prajurit. Dia memiliki sepasang bisep yang terlatih sempurna, dada yang tebal, dan perut yang keras seperti batu. Tak dapat disangkal bahwa dia sekarang adalah pria berotot dengan dada yang terpahat. Selain itu, indranya terasa lebih tajam dan sekarang dia bisa merasakan sekitarnya lebih mudah dari sebelumnya. Dia kemudian mencium aroma buas yang sama dari sebelumnya dan menyadari dia akan menghadapi lebih dari satu dari mereka. Dia memutuskan untuk keluar dari hutan ketika dia mendengar jeritan melengking datang dari lebih dalam di hutan. Jejak mayat yang menjadi korban beruang buas tergeletak di tanah. Seorang gadis bernama Erika berduka atas rekan-rekannya yang gugur yang semuanya dimusnahkan oleh 4 beruang secara total. Dia gemetar ketakutan saat dia bersembunyi di balik pepohonan, berdoa agar binatang buas itu tidak menemukannya. Namun, salah satu beruang besar berhasil mencium bau manusia darinya dan menyerangnya. Dia mencoba untuk berani dan melawan, tetapi dia yakin dia tidak punya peluang melawan binatang buas itu, meskipun dia tidak ingin mati. Adel memukul beruang itu dan terkejut dengan kemampuannya sendiri ketika dia berhasil menjatuhkannya dalam satu serangan. Bahkan dia menganggap kekuatannya gila, tetapi mencoba bersikap keren di depan Erika. Dia mengenalinya sebagai Atel dan ketakutan melihatnya karena pria itu seharusnya sudah mati. Dia kemudian melihat sekelompok binatang buas di belakangnya dan mencoba memperingatkannya tentang hal itu. Atel menghadapi ketiga binatang buas itu dan menyuruh gadis itu untuk tetap di belakangnya saat dia dengan percaya diri melawan para predator. Overpowered, dia menjatuhkan mereka satu persatu dengan ketangkasan dan kekuatan yang hebat. Dia menjatuhkan mereka satu persatu dengan pukulan berturut-turut, tidak memberi mereka kesempatan untuk pulih.
Gadis itu hanya menatapnya dengan takjub melihat betapa mudahnya dia mengalahkan binatang buas itu. Saat dia menikmati kemenangan, Erika mendekatinya dan memanggilnya dengan nama Atel. Bingung, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi sampai dia melemparkan dirinya ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Dia menangis terseduh-seduh, tahu betul bahwa dia akan kembali padanya hidup-hidup suatu hari nanti dan bahwa keinginannya akhirnya terkabul. Atel tersipu malu saat gadis cantik itu terus memeluknya. Sangat gembira, dia memberitahunya bahwa mereka harus segera pulang sehingga mereka dapat merayakan kedatangannya yang selamat bersama seluruh desa mereka. Sementara itu, dia berusaha keras untuk mengingat siapa Atel. Tiba-tiba, sistem pop-up memunculkan informasi Atel, secara otomatis mengisi kepalanya dengan ingatan Atel. Kenangan dari masa lalunya yang jauh dan dari ketika dia masih kecil berlatih dengan ayahnya sampai seekor beruang besar mengejarnya di hutan, yang secara efektif mengakhiri hidupnya. Itu adalah kenangan terakhir sebelum kematiannya. Namun, adegan bergeser lagi dan dia menemukan bahwa karena konspirasi seorang pria, dia terbunuh dan telah bereinkarnasi sebagai ekstra barbar. Dia merenungkan bahwa akan lebih mudah jika dia bereinkarnasi sebagai protagonis cerita. Menyadari bahwa dia sedang melamun, Erika memeriksanya, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, tetapi menyadari bahwa gadis itu penuh luka dari pertarungan sebelumnya. Prihatin, dia menyuruhnya naik ke punggungnya sehingga dia bisa membawanya ke desa dengan selamat. Dia merenungkan bagaimana dia akan keluar dari game. Tapi pertama, dia memutuskan untuk pergi ke desa untuk berharap menemukan hal-hal yang dapat membantunya kembali ke dunianya. Atel membawa Erika ke desa dengan kecepatan gila, hampir membuatnya pingsan dari bagaimana dia menanganinya. Dia memetik buah di sepanjang jalan, tidak peduli apakah gadis di punggungnya baik-baik saja atau tidak. Dia menggigit buah itu dan terkejut menemukan bahwa itu enak. Senang, dia menawarkan beberapa kepada gadis itu, tetapi dia menolak tawaran itu, jelas kesal padanya. Kemudian, mereka akhirnya tiba di pemukiman suku Serigala Hitam. Setelah mendengar bahwa Atel telah kembali hidup dan sehat, seluruh desa berlari untuk menyambutnya. Terkejut dan bersyukur bahwa dia tidak dibunuh oleh beruang. Atel kemudian tercengang saat melihat seluruh desa dan penduduknya. Dia mengingat dunia suku Serigala Hitam dari novelnya. Baginya, melihatnya secara langsung adalah hadiah terbesar yang bisa dia terima sebagai penulis. Tepat pada saat itu, dia mendengar langkah kaki yang berat dan berwibawa dan melihat seorang pria besar meneriakkan namanya. Para penduduk desa membungkuk di hadapan pria itu, dan Adal menyadari dia pasti ayahnya. Dia ingat bahwa pria ini adalah prajurit legendaris yang dikatakan telah membubarkan pasukan 5.000 sendirian. Pria bernama Manzu adalah kepala suku Serigala Hitam dan memancarkan aura yang menakutkan. Dia bertanya kepada Adel apakah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada semua orang dan Adel gemetar di tempat hanya dengan melihat ayahnya. Yang sangat mengejutkannya, Manzu berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat, meremasnya hingga hampir kehabisan napas. Pria tua besar itu menangis tak terkendali, terisak di antara kata-katanya, sementara Atel hampir membiru karena betapa erat dia dipeluk. Manzu bersukacita memikirkan bahwa putra satu-satunya telah kembali hidup, seperti yang dikatakan peramal. Dia menyeka air matanya dan mengumumkan bahwa akan ada pesta untuk seluruh desa untuk merayakan kembalinya putranya dengan selamat. Malam itu, penduduk desa berbagi pesta besar untuk menghormati kepulangan Adel. Dia berinteraksi dengan penduduk desa dan mengamati betapa hidupnya mereka. Sekelompok orang menari mengikuti legenda Raja Marskal yang agung. Mereka menabuh genderang dan setiap pukulan memperingati bagaimana Raja Marskal yang agung dibunuh oleh musuh-musuhnya namun kembali dari kematian. Erika menari dengan anggun, setiap langkah memancarkan keanggunan dan kekuatan, menggambarkan legenda Raja Marskal melindungi desa sebagai penyelamatnya. Semua orang, termasuk Adel, terpikat oleh betapa menawan dan mudahnya tarian gadis itu. Saat dia menonton tarian itu, dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia akan keluar dari dunia ini dan ingat bahwa hanya ada satu jawaban untuk masalahnya, yaitu Kerajaan Peri. Itu adalah negara pengguna sihir paling kuat dan latar dari War Chronicle of the Supreme Hero karena di sanalah dia akan meletakkan jalan keluar. Dia mengunyah makanannya ketika Blada, prajurit sabuk emas suku Serigala Hitam dan adik laki-laki Manzu muncul dan memberi selamat padanya karena telah mengalahkan 4 beruang. Pria itu menyebutkan bahwa Atel secara resmi telah bergabung dengan jajaran prajurit sabuk emas. Dia berterima kasih kepada pria itu tetapi tetap waspada terhadapnya. Menerima gelar prajurit sabuk emas adalah kehormatan terbesar dan prasyarat untuk menjadi seorang kepala suku. Karena ini, dia sadar bahwa dia akan terseret ke dalam perebutan kekuasaan yang sengit dengan pamannya. Keduanya bersulang, tetapi Atel tidak menyesap minumannya. Terganggu oleh aroma Blade, tidak salah lagi bahwa dialah yang membunuh Atel di masa lalu. Dia kemudian melemparkan isi muknya dan menyuruh pria tua itu untuk melawannya. Bleta menganggapnya lucu, tetapi memberitahu keponakannya bahwa pesta baru saja dimulai dan bahwa mereka harus menikmatinya sepenuhnya. Atel mencoba menghentikannya agar tidak pergi, tetapi pria itu hanya mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia memperhatikan saat Bleta mundur kembali ke desa, menyadari bahwa Bleta hanya melawan pertempuran yang dia tahu bisa dia menangkan. Pria itu pasti gagal mengukur kekuatan sejatinya, dan Adel yakin bahwa dia akan menjadi targetnya lagi. Sementara itu, kembali di desa,
Manzu dengan senang hati berinteraksi dengan orang-orangnya dan memuji seorang anak yang menangkap kelinci, memberitahunya dia akan menjadi prajurit yang hebat ketika dia besar nanti. Itel mengamati ayahnya dan dapat melihat bahwa dia adalah kebalikan dari adik laki-lakinya, Bleta. Di dunia sebelumnya, dia tidak pernah memiliki ayah, jadi dia tidak tahu bagaimana harus bersikap di sekitar pria itu. Jika dia punya ayah, apakah dia akan berbicara dengannya dan membesarkannya dengan cinta seperti Manzu? Tepat pada saat itu, pria itu dengan antusias melambai padanya, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberikan kepada putranya. Dia dengan bangga menunjukkan kepadanya tanda prajurit sabuk emas, yang diberikan hanya kepada mereka yang telah mengalahkan 3 atau lebih beruang dalam satu perburuan. Manzu bertaruh bahwa dia pasti sangat tersentuh dan kewalahan sehingga dia terdiam. Dia kemudian menyuruh putranya untuk memakainya, tetapi Atel membuatnya canggung karena dia belum pernah memakai sabuk seperti itu sebelumnya. Manzu bingung, jadi Atel beralasan bahwa tangannya terluka dan tidak bisa mengikat sabuk dengan benar. Manzu dengan senang hati menawarkan untuk membantunya. Saat dia mengikat sabuk, kepala suku menceritakan kembali saat dia pertama kali bertemu Atel dan mengikat sabuk pertamanya. Setelah mengencangkannya dengan benar, Manzu mengagumi karyanya sejenak dan berkomentar bahwa putranya telah tumbuh begitu besar. Tersenyum hangat padanya. Dia berterima kasih padanya karena telah kembali dengan selamat dan menyuruhnya untuk menunjukkan kegembiraan karena dia menerima sabuk emas semuda 16 tahun, yang belum pernah terjadi. Meskipun dia tahu saat ini akan singkat, Atel ingin menikmatinya dan mengakui bahwa dia bahagia karena hidup di sana tidak terlalu buruk. Manu dan para prajurit suku Serigala Hitam bersorak lagi, menikmati malam seperti yang disukai kepala suku mereka. Saat mereka melanjutkan perayaan, tiba-tiba Manzu menjatuhkan minumannya dan yang mengejutkan semua orang, dia berubah menjadi binatang buas dengan taring besar. Atel berlari ke ayahnya, khawatir dia mungkin telah diracun. Dia berteriak sambil memegang tubuh ayahnya yang tidak bergerak dalam pelukannya. Tiba-tiba, Mu terlihat seperti binatang buas yang mengamuk saat dia mengaum seperti itu. Status Atel memberitahunya bahwa Mu memiliki penyakit khusus berserk. Manu mencoba menyerang putranya dan Atel hampir tidak bisa menghentikannya dengan bergumul. Itu membuat Atel menyadari bahwa target Brada adalah agar Manzu membunuh desa yang sangat dicintai oleh kepala suku tua itu. Itu membuat Atel marah karena Brada membuat ayahnya membunuh penduduk desa yang paling dia cintai. Dia mendesak ayahnya untuk bangun, tetapi dia malah dipukul di wajah oleh pria tua itu. Dia merasakan sakit yang tak terbayangkan darinya. Atel melihat ayahnya lagi dan merasakan kehadiran serigala liar yang luar biasa di dalam dirinya. Manzu memukul Atel dan itu mengirim pemuda itu kembali sampai dinding berbatu menghentikannya. Atel menyadari dia tidak bisa menghentikannya dengan kekuatan kasar. Sementara itu, Manzu semakin tidak terkontrol, jadi penduduk desa melarikan diri darinya. Seorang ibu tersandung saat berlari, membuat anaknya berhenti dan mendesaknya untuk bangun. Dalam sedetik, Manzu sudah berada di dekat mereka. Ibu itu berteriak agar putranya meninggalkannya, tetapi bocah itu meraih kapak dan menghadapi pria tua itu. Meskipun ketakutan setengah mati, bocah itu bersumpah dia akan melindungi ibunya. Manzu hendak menyentuhnya, tetapi Atel muncul dan memblokir serangannya sebelum mencapai bocah itu. Atel memuji bocah itu karena berani. Dia memerintahkan penduduk desa di dekatnya untuk menjaga ibu dan anak itu sementara dia menghentikan ayahnya. Para penduduk desa melarikan diri. Manzu mencoba memukul Adal, tetapi pria itu memblokir kekuatan ledakannya. Sayangnya, Manzu menindaklanjuti dengan tinjunya yang lain. Atal mengelak, tetapi kekuatan itu memotong telinga kanannya. Manzu memukulnya lagi dengan kekuatan yang lebih besar, mengirim Atel terbang mundur. Atel bagaimanapun meraih lengan Manzu membuatnya berdiri tegak. Dia melihat sekarang bahwa dia perlu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghentikan ayahnya. Mereka saling memukul berulang kali. Atel mencoba lebih keras dengan rentetan pukulan cepat tetapi Manzu menahan semuanya. Manzu kemudian memukul putranya berulang kali dan semuanya mengenai. Yang terakhir bahkan cukup kuat untuk menghancurkan tanah di bawahnya. Atel mencoba sekuat tenaga untuk bangkit kembali. Dia ingat anak yang berdiri tegak untuk melindungi ibunya. Saat Manzu menyerang, Adal berpikir tentang bagaimana ayahnya akan memberikan hidupnya untuk melindungi desanya. Tekad Ed untuk bangkit memberinya kekuatan heroik. Dia menyerang ayahnya dan menanduk dagunya. Dari dampaknya, sebuah pin kecil terlepas dari Manzu. Pria tua itu jatuh. Atel sangat lelah sehingga dia juga jatuh. Manzu bangkit kembali, membuat Atil ketakutan. Namun, Manzu kembali sadar dan bingung tentang apa yang baru saja terjadi. Atel terkejut melihat ayahnya pulih dari keadaan berserk. Dia melihat jarum di tanah dan curiga bahwa itu ada hubungannya dengan itu. Manzu mendekati putranya berpikir bahwa dia terluka. Adel mengatakan dia baik-baik saja, namun dia masih kehilangan kesadaran di depan ayahnya yang khawatir. Sementara itu, Bleta dan anak buahnya berada di atas kuda di tempat lain. Bleta berpikir tentang bagaimana jarum berserk, yang dibuat oleh seorang penyihir, dengan mudah terlepas oleh tandukan kepala. Dia mulai percaya bahwa itu pasti berarti Atel memiliki semacam kekuatan khusus. Bleta menerima kekalahannya untuk saat ini saat dia berencana agar mereka mati besok. Dia dan anak buahnya menuju ke sebuah gua.
Raungan dalam bayang-bayang gua menakut-nakuti para pria selain Bleta. Seekor beruang putih raksasa yang diikat oleh serangkaian rantai menuntut agar Bleta mengembalikan anak mereka. Beruang itu liar karena amarahnya memuncak. Belda menyebutnya Lord Calamity dan ingin berbicara dengannya. Lord Calamity berteriak padanya untuk diam karena mereka tidak ingin mendengarkan. Belda menunjukkan bahwa mereka memiliki anak beruang mereka dan mengancam akan membunuhnya jika Lord Calamity tidak bisa bicara. Anak itu menangis saat meraih orang tuanya. Lord Calamity memohon agar anak mereka dibebaskan. Bleta menyuruh mereka untuk menghancurkan suku serigala hitam sebagai ganti membebaskan anak mereka. Lord Calamity mengaum marah. Keesokan paginya, Adele bangun di tempat tidur. Tubuhnya dipenuhi luka yang dibalut dan kepalanya sakit. Manzu mengungkapkan dirinya juga berada di tempat tidur di sampingnya. Adele bertanya apakah dia baik-baik saja. Manzu memberitahunya bahwa tubuhnya belum bisa bergerak. Dengan kesedihan yang mendalam, kepala suku tua itu meminta maaf atas apa yang terjadi tadi malam. Ed memberitahunya bahwa itu bukan salahnya dan bahwa Bleda yang harus disalahkan. Namun, Manzu merasa kasihan pada dirinya sendiri karena dia gagal melindungi desa. Dia percaya dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala suku. Atel tidak setuju, tetapi Manzu berpikir apa yang dia lakukan terlalu serius untuk dimaafkan. Tiba-tiba, mereka mendengar orang-orang mendekati tenda mereka. Ada begitu banyak penduduk desa sehingga mereka tersandung satu sama lain saat mereka masuk. Mereka bertengkar di antara mereka sendiri saat mereka mencoba mengatakan bahwa mereka datang berkunjung untuk melihat apakah kepala suku baik-baik saja. Ibu dan putranya yang diselamatkan sebelumnya berterima kasih kepada Atel dan meyakinkan Manzu bahwa tidak ada yang terluka. Dia berbagi kepercayaannya pada kepala suku dan bagaimana dia tahu bahwa dia menghargai penduduk desa lebih dari siapapun. Atas nama desa, dia memberitahunya bahwa mereka percaya padanya. Manzu tersentuh oleh kata-katanya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia ingin kepala suku percaya pada mereka seperti mereka percaya padanya. Kepala suku menutupi air matanya. Sementara itu, penduduk desa lainnya bersorak dan mendorong kepala suku untuk melindungi suku serigala hitam untuk mereka semua. Manzu meneteskan air mata saat dia berterima kasih kepada semua orang atas kata-kata baik mereka. Itu membuat Atel tersenyum. Tiba-tiba, penduduk desa lain muncul dan segera memberitahu semua orang bahwa Lord Calamity sedang menyerang desa. Di luar, semuanya terbakar dan Lord Calamity mengamuk. Atel ingat bahwa dia menulis Calamity of the Forest sebagai divine beast legendaris yang dihormati yang pernah melindungi suku serigala hitam bersama dengan Raja Dewa Marskal yang agung. Sekarang seorang penduduk desa melaporkan bahwa Lord Calamity menyerang desa mereka. Atel dengan cepat bangkit dari tempat tidurnya bertekad untuk menghadapi dewa binatang itu. Ayahnya Manzu memohon padanya untuk tidak menghadapinya karena manusia bukanlah tandingan divine beast. Atel mengabaikan permohonannya saat dia malah meminjam kapak ayahnya dari rak. Saat dia membawa kedua kapaknya, dia berjanji bahwa dia akan mengembalikannya setelah pertempuran. Atel pergi keluar di mana dia melihat bahwa desa terbakar sementara Lord Calamity mengamuk. Atel terkejut melihat bahwa monster itu begitu besar. Bleta muncul di tempat kejadian dengan anak buahnya dan penjahat itu menyambut keponakannya ke medan perang. Melihatnya membuat Atel marah. Dia terlihat sangat marah sehingga dia sangat mirip dengan Manzu di mata belah. Atel mengambil posisi bertarung dan menantangnya untuk berkelahi. Bleta terhibur oleh keberaniannya, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan menjadi lawannya. Lord Calamity yang raksasa berada di belakang penjahat itu dan mengaum dengan intensitas gempa bumi. Atel bertanya mengapa Divine Beast mematuhi perintahnya. Bleta menunjukkan bahwa dia menahan anak Lord Calamity di tangannya saat dia memberitahu AL bahwa yang harus dia lakukan hanyalah menangkap apa yang paling berharga bagi Divine Beast itu. Dia bangga pada dirinya sendiri karena telah mereduksi Divine Beast ke keadaan menyedihkan seperti itu setelah hanya mengambil keuntungan dari kelemahannya. Dengan perintahnya, Lord Calamity menyerang AL. Beruang itu menyerang dengan cakar dan cakarnya yang raksasa, yang diblokir Atal dengan kapaknya. Berat serangan itu memberitahu Atel bahwa dia akan mati jika dia menghadapinya secara langsung. Beruang putih itu menyerang untuk kedua kalinya, jadi Atel menghindarinya. Dia mengakui kekuatan dan kecepatan Divine Beast itu, ditambah dengan tubuhnya yang sekeras batu yang tidak bisa dipotong. Lord Calamity mengaum, dan itu membuatnya takut akan taringnya yang tajam. Atel kemudian ingat bahwa sementara batu terlalu keras untuk dipotong dengan pisau, batu masih bisa ditancapkan oleh pasak. Adele melempar salah satu kapaknya ke arah beruang dengan sekuat tenaga, dan kapak itu menusuk bahu kanan Lord Calamity dan melukai mereka. Adele kemudian berlari menuju binatang buas itu. Lord Calamity menyerangnya dengan cakarnya, tetapi Adele melompat untuk mengelak. Dia kemudian menggunakan momentum lompatannya untuk mengayunkan kapak di tangannya ke arah kapak yang menancap di bahu beruang seperti palu, melukai beruang itu lebih parah lagi. Kekuatan serangan itu memutuskan lengan kanan Lord Calamity. Dewa buas itu melolong keras, lalu mati dan jatuh ke tanah. Anak beruang melompat menjauh dari cengkraman salah satu anak buah Bleta dan pergi ke induknya untuk meratapinya. Bleta marah karena dewa buas itu terbukti tidak berguna. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan panah. Mereka menembak, dan hujan panah turun,
yang kemudian dihancurkan dengan satu ayunan kapak Adele. Anak buah Bleta takut bahwa mereka sedang menghadapi monster. Tepat ketika mereka hendak lari, Adele menebas mereka semua dengan kecepatan kilat. Semangat bertarung Adele lebih kuat dari sebelumnya. Saat dia menantang Bleta untuk bertarung demi mengakhiri segalanya, Bleta mencabut kapaknya dan mengambil kuda-kuda bertarung untuk memenuhi tantangannya. Adele dan Bleta saling tatap, menunggu yang lain melakukan gerakan pertama. Tiba-tiba, Bleta menghilang ke udara tipis dan muncul kembali di belakang Adele. Adele tidak merasakannya sampai penjahat itu berhasil melukai bahu kirinya. Bleta kemudian menyerang secara langsung. Meskipun Adele mencoba untuk menangkisnya, serangan penjahat itu masih mengenainya. Bleta melakukan beberapa serangan, membuat Adele bertahan tanpa waktu untuk mengayunkan kapaknya. Bleta kemudian menghilang lagi dan muncul kembali dalam sekejap di depan Adele dengan ayunan kapaknya yang siap dengan sekuat tenaga. Adele tidak gentar dan menghadapi serangannya secara langsung. Dia berhasil memukul Bleta di dada sebelum penjahat itu mengenainya. Bleta terdorong menjauh. Penduduk desa bersorak atas kemenangan Adele. Meskipun terbaring di tanah, Bleta tertawa terbahak-bahak. Adele bertanya apa yang lucu. Dia mengungkapkan bahwa kapaknya telah dilapisi sepenuhnya dengan racun berserk. Dia menyatakan bahwa dengan racun berserk di aliran darah Adele, dialah yang akan menghancurkan suku serigala hitam. Adele kemudian merasakan kemarahan dan rasa sakit di tubuhnya yang membuatnya berteriak tak terkendali. Bleta tertawa bahwa Adele akan berubah menjadi binatang buas dan akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Adele terus merasakan tubuhnya berubah. Tiba-tiba, roh Lord Calamity mendekatinya. Dewa buas itu memberitahunya bahwa karena dia sekarang lebih buas daripada manusia, dia dapat mendengar dan memahaminya. Beruang putih itu membuka mulutnya untuk menunjukkan pedang di lidahnya. Adele meraihnya dengan tangannya. Lord Calamity menjelaskan bahwa itu adalah pedang ilahi dari Raja Dewa Marskal Agung dan bahwa siapapun yang mengalahkan mereka adalah orang yang layak untuk memeganginya. Beruang putih itu mengungkapkan bahwa nama pedang itu adalah Mol. Adele bisa merasakan kekuatan dari pedang itu berputar di dalam dirinya. Lord Calamity kemudian mendesaknya untuk berjuang demi orang-orang yang harus dia lindungi. Tubuh fisik Adele tiba-tiba berhenti berteriak, membuat penduduk desa dan Bleta bertanya-tanya apa yang terjadi. Adele bangun dengan pedang ilahi Mol di tangannya dan kehadiran Lord Calamity terpancar darinya. Dengan pikiran yang jernih dan tubuh yang berenergi, Adele memberitahu Bleta bahwa mereka harus menyelesaikan masalah. Adele kemudian menyerbu penjahat itu dengan kecepatan kilat dan mampu memotong mata kiri penjahat itu dengan ayunan pedangnya. Saat Bleta melakukan serangan balik, dia menyadari bahwa Adele memegang pedang ilahi Mol. Adele menebas dada Bleta dengannya, menjatuhkan penjahat itu. Bleta merasa sakit melihat Adele telah diakui oleh Dewa Buas. Bleta berpikir kembali kehidupannya dilahirkan di dunia yang tidak adil di mana ia terus-menerus dibandingkan dengan kakak laki-lakinya, Manzu, yang berbakat dan kuat secara alami. Dia ingat bagaimana kakaknya populer di kalangan orang lain sementara dia dibenci. Meskipun demikian, Bleta didorong untuk mengejar kakaknya karena dia menghormatinya. Dia ingat bagaimana dia melawan banyak binatang buas dan mengalami banyak kesulitan hanya untuk mengejar ketinggalan dengan kakaknya. Di medan perang, suku serigala hitam bersorak untuk saudara Manzu dan Bleta yang tak terkalahkan. Manzu dikelilingi oleh puluhan musuh dan menang. Dia tidak menyadari satu kombatan yang menyelinap di belakangnya. Bleta melihat ini dan berlari ke kakaknya. Dia melindungi kakaknya dengan menerima serangan itu. Itu mengakibatkan mata kirinya terluka. Setelah pertempuran, Bleta menuntut untuk tahu dari kakaknya mengapa dia tidak mengizinkannya berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Tanpa menatap wajah Bleta, Manzu meminta maaf dan memberitahunya bahwa dia tidak bisa lagi berpartisipasi dalam pertempuran karena matanya yang rusak. Bleta marah karena kakaknya menghukumnya karena melindunginya. Saat ini, Bleta berteriak pada Adele bahwa dia bukan orang jahat karena Manzu dan suku serigala hitam yang meninggalkannya. Dia bersumpah bahwa dia akan menghancurkan segalanya dan kemudian menyerbu Adele. Adele memberitahunya untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Adele juga bergegas ke arahnya sambil bersumpah untuk melindungi keluarga dan rekan-rekannya. Kedua pria itu bergerak pada saat yang sama. Adele adalah yang berhasil mendaratkan pukulan. Saat Bleta terdorong ke belakang dan jatuh, dia berpikir tentang bagaimana dia selalu tahu bahwa Manzu menunjukkan kebaikan padanya ketika dia tidak mengizinkannya untuk bertarung lagi, tetapi yang ingin dia dengar darinya hanyalah agar mereka bertarung bersama lagi. Dia ingat ketika kedua saudara itu berjanji untuk bertarung berdampingan dalam pertempuran. Saat ini, Bleta terbaring di tanah, tewas. Penduduk desa bersorak atas kemenangan Adele. Beberapa saat kemudian, Adele memutuskan untuk pergi ke kerajaan peri dan mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya dan penduduk desa. Penduduk desa menyesali kepergiannya karena mereka mengungkapkan betapa mereka ingin dia menjadi kepala suku suatu hari nanti. Manzu mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak berpikir putranya layak menjadi kepala suku. Mereka tidak setuju karena mereka mengatakan kepadanya bahwa Adele akan melakukan pekerjaan yang baik. Itu membuat Manzu termotivasi untuk menunjukkan apa yang dia maksud. Kepala suku mengayunkan kapaknya ke Adele. Adele memblokir serangannya dengan pedang ilahinya. Adele bertanya apa yang dia lakukan. Pria tua itu menjawab bahwa dia membuat pertahanan yang baik,
tetapi bahwa dia masih lunak dan penuh celah. Manzu membuat senyum damai, membingungkan Adele. Pria tua itu menjelaskan bahwa Adele jelas istimewa dengan takdir besar. Dia menunjuk ke pedang ilahinya sebagai bukti ini. Dia memberitahu putranya bahwa orang-orang diuji dalam jiwa mereka ketika dihadapkan oleh keputusasaan. Dengan wajah sedih, dia menyebut Bleta sebagai contoh jiwa yang kehilangan sinarnya. Dia menasihati Adele untuk menempa pikiran, teknik, tubuh, dan jiwanya agar dia tidak kehilangan sinar jiwanya apapun yang terjadi. Adele mengatakan dia mengerti. Erika muncul dan tiba-tiba bergegas menuju Adele. Dia mendekat padanya sehingga membuatnya tersipu. Ternyata dia telah memasangkan kalung padanya yang memiliki dasar yang terbuat dari taring dewa buas. Erika memberitahunya bahwa dia membuatnya untuk perlindungannya. Tepat ketika Adele ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya untuk itu, Manzu tiba-tiba menyerang putranya dengan pelukan dan memohon padanya untuk tidak pergi. Adele melambaikan tangan kepada kerumunan orang yang mencintainya. Kemudian, Adele berada di tengah hutan dan berkemah sambil memasak daging di atas api. Dia bersemangat saat daging itu matang sepenuhnya. Dia hendak memasukkan makanan ke mulutnya, tetapi terganggu oleh suara. Dia melihat ke kejauhan dan melihat bahwa anak beruang Lord Calamity telah mengikutinya. Adele bertanya-tanya sudah berapa lama beruang itu mengikutinya. Dia menyuruhnya pulang, tetapi anak beruang itu tampaknya tidak mengerti dan hanya dengan senang hati datang ke arahnya. Perutnya bergemuruh keras, jadi Adele memberinya sepotong daging. Beruang itu sangat lapar sehingga memasukkan tangan Adele ke dalam mulutnya selain hanya dagingnya. Dia berhasil memberi makan anak beruang itu hanya dengan daging, tetapi dia frustrasi karena tangannya sekarang tertutup air liur. Itu membuatnya sangat marah sehingga dia bersumpah bahwa dia akan meninggalkan makhluk kecil itu. Dia kemudian menjadi takut ketika dia melihat bahwa beruang itu memiliki kelabang yang menggantung dari mulutnya. Beruang itu menggonggong untuk mengatakan bahwa itu memberikannya kepadanya, tetapi dia berteriak dengan marah bahwa dia tidak membutuhkannya. Beruang itu akhirnya tidur nyenyak di pangkuannya. Dia melihat bahwa itu memeluk pedang Mol seperti bantal berharganya. Itu membuat Adele menyadari bahwa beruang itu terikat padanya karena ingin bersama aroma induknya. Dia ingat bagaimana Lord Calamity mencoba yang terbaik untuk melindungi anak itu sehingga dia tidak akan terseret dalam perjalanan berbahayanya. Dia menatap beruang itu saat tidur nyenyak. Dia mencoba menyentuh si kecil, tetapi ia berbalik dengan pedang Mol masih di tangannya. Dia menyadari bahwa anak itu mencoba melindungi pedang itu. Keesokan harinya, anak beruang itu bangun, tetapi melihat bahwa Adele dan pedang itu telah pergi. Ia berputar-putar mencari pedang itu, tetapi tidak dapat menemukannya. Merasa ditinggalkan, ia mulai menangis. Adele kemudian muncul untuk bertanya apakah ia mencari pedangnya. Dia memberitahu anak beruang itu bahwa dia tidak bisa menyerahkannya. Sebaliknya, dia mengambil sepotong perban yang menutupi pedang dan mengikatkannya di leher beruang seperti kalung darurat dan hadiah. Dia kemudian memberitahu beruang itu untuk ikut dengannya saat dia berjalan pergi. Anak beruang itu menangis dengan kebahagiaan. Ia kemudian berjalan di sampingnya dan menggonggong dengan ceria. Adele memperingatkan mereka bahwa makanan mereka berikutnya hanya setelah mereka mencapai desa berikutnya. Mereka berlari bersama saat mereka bergerak. Sementara itu, seekor burung sedang mengawasi mereka. Melalui matanya, penyihir Battery melihat duo itu melalui bola sihirnya. Dia tertarik bahwa dia melihat seorang prajurit yang dapat mematahkan jarum racun sihir. Dia menyatakan minatnya untuk mengawasinya. Adele dan anak beruang itu tiba di sebuah desa. Tempat pertama yang mereka tuju adalah kedai minum untuk makanan. Saat Adele menikmati makanannya, dia bertanya kepada penjaga kedai apakah dia tahu tentang kerajaan peri. Sayangnya, pria itu belum pernah mendengar tentang tempat itu. Adele ingat bagaimana dia membayangkan kerajaan peri sebagai tempat perlindungan bagi para peri di Pulau Terapung yang indah melewati Laut Utara. Dia menyesal bahwa dia tidak menulis lebih banyak detail tentang kerajaan sehingga akan lebih mudah baginya untuk sampai ke sana. Dia juga menyesal menulis bahwa seseorang perlu melewati pasukan monster, naga, raksasa, dan makhluk hantu untuk sampai ke sana. Para pria mendengar Adele berbicara tentang kerajaan peri dan menertawakannya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa tidak ada tempat seperti itu dan bahwa dia idiot karena memimpikannya. Salah satu pria memperingatkan Adele untuk keluar dan mengancam akan memakan anak beruangnya jika dia tidak melakukannya. Beruang itu menggigit lengannya dalam prosesnya. Tindakan beruang itu membuat pemimpin kelompok tentara bayaran kiri, Otto, menendang meja menjauh darinya. Otto memperingatkan Adele untuk pergi. Pemilik kedai mengenali Otto dan menjadi takut. Dia menasihati Adele untuk segera pergi karena dia tahu Otto si penjahat yang dulunya seorang satria. Otto memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Adele hanya dengan pandangan sekilas. Adele menjatuhkan pria yang mendatanginya. Otto sangat terkejut sehingga dia bertanya kepada Adele siapa dia. Adele menjawab bahwa dia adalah penulis asli dan kemudian melepas pakaian atasnya untuk mengungkapkan fisik ototnya. Otto menjadi sangat takut sehingga dia memohon belas kasihan. Itu menyebabkan penjahat itu dipukuli. Pemilik kedai berterima kasih kepada Adele dan menjabat tangannya. Dia menunjukkan bahwa dia memiliki poster buronan Otto dan anak buahnya untuk menunjukkan bahwa dia baru saja menangkap penjahat yang mengganggu kota.
Adele bertanya mengapa hadiah itu mengatakan mereka harus ditangkap hidup-hidup. Pemilik kedai memberitahunya bahwa dia pikir itu karena tuan kota ingin merekrut mereka ke dalam perang. Dia menceritakan rumor bahwa perang akan datang, jadi Baron Bert mengumpulkan bahkan penjahat untuk bertarung. Mata Adele berbinar mendengar berita itu, menakutkan pemilik kedai. Adele menuju rumah Baron di mana ia mempersembahkan Otto yang terikat dan anak buahnya kepada Baron Bert. Adele memberitahu Bert bahwa dia tidak hanya datang untuk hadiah perang tetapi juga untuk menerima uang hadiah. Adele bertanya apakah Bert sedang bersiap untuk perang, membuat Bert yang defensif bertanya dari mana dia mendengar ini. Adele memberitahunya bahwa dia mendengar rumor bahwa dia kekurangan tentara dan karenanya pasti mengumpulkan mereka untuk perang melawan Akites di timur. Bert terdiam karena dia tidak bisa menyangkalnya. Adele juga mengatakan dia telah menyimpulkan bahwa dia ingin menangkap penjahat hidup-hidup sehingga mereka dapat berguna dalam perang. Dia memuji Bert atas pemikiran strategisnya dan berbicara tentang bagaimana bahkan orang barbar seperti dia tahu reputasinya sebagai simbol teror di antara musuh-musuhnya. Kata-katanya membuat Baron tersipu dan membuatnya menyombongkan diri betapa terkenalnya dia bahkan bagi orang barbar. Adele berlutut di hadapannya dan meminta kehormatan untuk melayani dan menerima hadiah darinya. Bert memikirkannya dan memutuskan untuk memberinya 10 koin emas dan 1 kuda perang pilihannya. Namun, dia mengatakan dia hanya akan melakukannya untuk satu syarat, membuat Adele tegang. Baron meminta agar Adele berpartisipasi dalam perang sebagai bagian dari tentara Gasconu bersama dengan kelompok tentara bayaran kiri yang dia tangkap. Otto yang terikat dan anak buahnya ngeri. Adele setuju tanpa ragu-ragu. Diam-diam dia mengantisipasi ini dan menginginkannya terjadi. Di tempat lain di medan perang, Charles, protagonis pirang dari novel, tiba untuk menanamkan rasa takut ke dalam pasukan. Adele berencana untuk bertemu Charles dalam perang karena pahlawan itu tahu siapa Raja Pri. Jauh di dalam kota adalah penjara setempat. Di sana Otto dengan putus asa memohon kepada Adele, bahkan memanggilnya bos. Tentara bayaran kiri lainnya juga dipenjarakan dan muram saat pemimpin mereka memohon untuk dibebaskan dari kandang mereka, mengatakan dia terlalu muda untuk menjadi bos mereka. Pria muda itu menyuruhnya berhenti bersuara keras. Klaimnya tentang pemuda membuat Otto membeku karena terkejut dan dengan bodoh menyarankan agar dia menghilangkan 30 tahun. Terlepas dari itu, bergabung dalam perang atau meninggalkan tentara adalah jalan pasti menuju kematian. Karena kelompok mereka bahkan tidak menyerah dengan sukarela, mereka disuruh untuk bergabung dalam pertarungan dan diselamatkan dengan tenang. Masih ragu-ragu, pemimpin itu memikirkannya sebentar dan tiba-tiba menantang Adele untuk duel 1 lawan 1. Pencipta permainan itu terdiam, tetapi samar-samar mengingat sistem yang dia buat. Dia kemungkinan besar merujuk pada jousting, yaitu pertempuran 1 lawan 1 antara ksatria dengan segalanya dipertaruhkan. Aturan bervariasi di setiap negara dan wilayah, tetapi ada satu peraturan umum yang mereka ikuti, terlepas dari status atau kelahiran. Yang lebih kuat dielu-elukan sebagai pemenang tanpa syarat, mereka akan mengambil semuanya sesuai kesepakatan, sementara yang kalah akan kehilangan semua yang mereka miliki. Otto dulunya seorang ksatria dan lebih percaya diri bertarung di atas kuda daripada dalam kompetisi kekuatan. Adele mempertimbangkan proposisi putus asa Otto dari sisi lain kandang. Dalam permainan, pemimpin bandit itu dibunuh oleh tentara bahkan tanpa namanya disebutkan. Itu akan menjadi masalah jika dia mati sekarang. Dan kedatangan penulis di dunia permainan sudah mulai memengaruhi cerita. Untuk saat ini, dia membutuhkan Otto hidup-hidup sehingga dia bisa menyeret tentara bayaran ke dalam perang. Jika dia memenangkan Joust, kelompok kiri akan bergabung dalam perang. Sebaliknya, mereka akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan Adele dengan Bert. Dengan kata lain, berserker muda itu menerima tantangan. Teriakan memenuhi aula dan mengejutkan beruang kecil itu. Mereka bersorak untuk kapten mereka yang dapat diandalkan, menaruh hidup mereka di telapak tangannya. Otto dengan cemas menatap pria suku itu, bertemu matanya yang teguh dan sangat percaya diri. 10 hari kemudian, tiba saatnya untuk duel dimulai. Arena dipenuhi dengan kerumunan yang bising, dan kedua peserta memasuki panggung. Seorang pembawa acara mengendalikan penonton, menyambut semua tuan, nyonya, dan tamu ke pertunjukan. Meskipun mereka terus bersorak dengan kegembiraan, Bert mengawasi dengan saksama dengan tangan disilangkan dalam diam. Orang-orang bertepuk tangan saat para duelis akan bertarung dengan segalanya dipertaruhkan. Aturan sudah jelas. Mereka dimaksudkan untuk menyiapkan tombak mereka terlebih dahulu, lalu menyerbu dengan marah satu sama lain. Meskipun ditutupi baju besi, tatapan keduanya tidak boleh goyah saat melaju menuju lawan. Satu-satunya kontak yang harus dilakukan adalah dengan tombak yang telah disiapkan, dan yang menjatuhkan yang lain dari kuda mereka akan dinyatakan sebagai pemenang. Untuk satria yang bangga dan menunggang kuda, status sosial dan garis keturunan tidak berarti apa-apa. Sebagai duel yang dihormati dan diakui oleh semua, Joust adalah pertempuran di mana hanya yang kuat yang menjadi pemenang. Arena dipenuhi dengan nyanyian dari perkenalan, dan akhirnya saatnya untuk memulai. Untuk memulai, para peserta dipanggil untuk memasuki panggung. Otto adalah seorang ksatria tua yang mempertaruhkan dipenggal demi kesempatan untuk memenangkan kebebasan kelompoknya. Warga mencemooh dan bersorak, bahkan berharap kematiannya yang terlalu cepat di arena. Tepat saat itu, suara yang memikat mencatat betapa penuh kebencian kata-kata mereka. Pria yang berisik di tribun berhenti berbicara,
benar-benar terpesona. Duduk di antara mereka adalah Betri, yang dengan halus menyuruh mereka diam dengan gerakan belaka. Konon, dia hanya datang ke sana untuk melihat berserker muda dan tidak ada orang lain. Sementara para pria terpesona oleh kecantikannya yang memikat, Adele akhirnya dipanggil oleh pembawa berita. Dia digambarkan sebagai pria misterius yang sendirian menaklukkan seluruh kelompok tentara bayaran kiri. Terus terang, tombak bukanlah senjata yang biasa dia gunakan. Anggota lain dari kelompok itu memanggil kapten mereka, mengingatkannya bahwa dia memegang nasib mereka. Mendengar mereka bersorak dan memohon dengan putus asa, Otto tidak bisa menahan rasa malu. Melanjutkan, kedua duelis saling berhadapan dengan berani. Adele berseru, memberitahu bandit itu bahwa pakaian ksatria tidak terlihat buruk sama sekali padanya. Meskipun dia percaya diri sekarang, lawannya bertekad untuk menghapus senyum puas dari wajahnya. Momen yang mereka semua tunggu-tunggu akhirnya tiba. Itu adalah Adele, sang barbar dari suku Serigala Hitam, melawan Otto, pedang iblis yang terkenal dan pemimpin kiri. Dengan ini, joust dimulai. Dengan sinyal pertandingan mereka untuk dimulai, kedua duelis mencambuk kuda mereka, memacu mereka maju dengan teriakan perang yang keras. Sudah terbiasa dengan ini, Otto yakin dia bisa menang, dan menurunkan ujung tombaknya ke arah musuhnya. Melihat jangkauannya sebagai perbandingan, kepercayaan dirinya melonjak lebih dari sebelumnya. Ujung tombak itu tepat di sebelah wajah Adele, hanya beberapa inci dari mengenai dan menjatuhkannya. Namun, prajurit itu tiba-tiba mengalihkannya. Waktunya sempurna dengan tangan kosongnya. Pemimpin bandit dan rekan-rekannya semua membuka mulut mereka karena terkejut. Tidak dapat percaya bahwa dia menangkap tombak itu seperti tidak ada apa-apa, mengintimidasi mereka lebih jauh. Adele mencengkeram senjata itu dan mematahkannya dengan kekuatan murni, menanamkan ekspresi ngeri di wajah Otto. Dia mempelajari keterampilan spearmanship dan mendorong senjatanya ke depan dengan tatapan mengerikan. Tentara bayaran itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu benturan, yang segera datang seperti rasa sakit yang tajam ke bahunya. Itu tidak mengambil nyawanya dan malah menjatuhkannya pingsan karena trauma dan meninggalkannya dengan lengan yang lumpuh. Betri terkekeh melihat pemandangan yang menakjubkan itu, geli saat dia memastikan bahwa anak itu benar-benar prajurit gila. Sama seperti itu, pemenang babak pertama diputuskan, dan Adele mendapat afinitas baru untuk tombak. Otto mendapatkan kembali kesadarannya untuk babak berikutnya, tetapi bahunya jauh dari kondisi jousting, terutama setelah ditembus tombak. Sayangnya, dia tidak punya pilihan selain mengikuti sinyal Herald dan menyerbu lagi. Sekarang, pertempuran harus diakhiri dengan menjatuhkan seseorang dari kuda mereka. Adele bertekad untuk melakukan hal itu, tetapi ekspresi gila mengambil alih wajahnya dan tubuhnya mengambil kuda-kuda jousting yang tidak lazim. Otto menurunkan lengannya dan membeku, tanpa daya menyaksikan ujung tombak melaju ke arahnya. Anak buahnya menyadari apa yang akan terjadi dan memohon padanya untuk melakukan apapun terhadap tombak yang berputar itu. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Betri menjentikan jarinya, memaksa gelombang sihir melonjak keluar dari tengah arena. Dengan ini, waktu membeku bersama dengan semua orang di sana. Skenario intens tiba-tiba dijeda dan semua orang terjebak dalam mantranya. Itu semua kecuali Herald yang diam-diam mengalihkan matanya ke arahnya. Setelah beberapa saat, waktu dilanjutkan, dan kuda Adele tiba-tiba memberontak entah dari mana. Dia berbalik, setelah merasakan jejak samar sihir, dan ingin sekali menemukan sumbernya. Tidak butuh waktu lama bagi matanya untuk mendarat pada penyihir itu, yang mengawasi setiap gerakannya dengan saksama. Di sisi lain, penonton bingung dengan betapa anehnya kuda Adele bertingkah. Ini adalah satu-satunya kesempatan Otto, dan dia tidak akan melewatkannya untuk dunia. Gerakannya menangkap Adele lengah, tetapi refleks prajurit itu cukup cepat untuk mengejar dan menghindar tepat waktu. Meskipun meleset, bandit itu tahu dia masih bisa mencoba sekali lagi. Sebelum dia bisa melakukannya, pria muda itu mengatakan dia mendapat ide dan dengan wajah iblis tiba-tiba melompat dari kudanya dan ke kuda lawannya. Tidak ada yang tahu bagaimana harus bereaksi karena ini belum pernah terjadi sebelumnya dan itu adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari seorang jouster yang menunggangi kuda saingannya sendiri. Dengan ekspresi jahat masih di wajahnya, Adele mencekik Otto dari belakang, sama sekali tidak terganggu meskipun berada di atas hewan yang bergerak. Beberapa mempertanyakan apakah ini bahkan diizinkan di bawah aturan duel, tetapi Bert hanya diam-diam mengangguk dari tribun. Dengan ini, babak kedua akan diamankan tanpa pertanyaan apapun. Semburan sihir yang akrab melewati arena untuk kedua kalinya. Kuda itu memberontak dan memekik lagi, dan Adele yakin bahwa sesuatu telah terjadi. Frustrasi mulai memenuhi pikirannya. Dia merendahkan dirinya, dengan anggun, mendarat di tanah dan membiarkan Otto jatuh dengan bunyi keras dan berat. Situasi terus memburuk, dan para bandit harus menonton saat kuda yang mengamuk itu berlari ke arah kapten mereka yang tidak berdaya. Yang mengejutkan mereka, Adele berdiri di antara mereka dan memerintahkan kuda jantan itu untuk berhenti di jalurnya. Suara dan energinya memerintah, tidak meninggalkan ruang untuk ketidaktaatan. Dengan perintah tegas Adele, dia menyelamatkan pesaing yang malang itu agar tidak terinjak-injak. Ketakutan, kuda itu berbalik dan berlari kencang ke arah lain. Orang-orang terpana oleh tampilan keberanian sementara Battery hanya tersenyum puas. Namun, prajurit muda itu belum selesai. Dia mengambil tombaknya dan menusukkan ujungnya ke tanah.
Melihat ke bawah pada tentara bayaran itu, yang berjuang untuk bangkit, dia mengulurkan tangan sambil tersenyum dan memastikan bahwa mereka menuju ke babak ketiga. Meskipun dia tidak mengharapkan sportivitas seperti itu di arena, Otto mengambil tangannya dan menerima tantangan dengan berani. Itu adalah duel yang membanggakan antara ksatria, dan sekarang saatnya untuk memutuskan segalanya untuk selamanya. Trik betri telah diperhatikan, tetapi mata tajam pria muda itu hanya membuatnya semakin geli. Penonton berterima kasih atas kesabaran mereka, tetapi mengingat masalah baru-baru ini dengan kuda, para joster akan melanjutkan duel dengan berjalan kaki sebagai gantinya. Senjata apapun diizinkan, dan tidak akan ada aturan yang menahan mereka. Sinyal untuk memulai datang dan itu adalah pertandingan yang intens sejak awal. Otto melakukan gerakan pertama tetapi berhasil dihindari dengan sempurna. Di sisi lain, Adel telah mengangkat kapaknya tinggi-tinggi seperti iblis perang. Serangannya berat dan setiap ayunan sangat besar, tetapi bandit itu percaya bahwa dia memiliki kesempatan jika dia setidaknya menghindari tebasan pertama. Serangan besar datang dari atas dan itu hampir gagal untuk memotong kepala target seperti balok kayu. Dengan bilah didorong ke tanah, Otto menemukan kesempatan yang dia tunggu-tunggu dan menyerbu untuk mengambil kemenangan. Sayangnya, ini adalah langkah naif saat melawan berserker dari suku serigala. Memutar senjata, Adel mengayun ke atas untuk memukul musuhnya, yang tidak menyangka serangan balik. Tidak terpikirkan bahwa seseorang dapat mengayunkan senjata sebesar itu dengan begitu mudah. Ini berubah menjadi pelajaran yang keras dan menyakitkan tentang betapa tidak manusiawinya orang di arena bersamanya. Prajurit itu terlihat siap untuk mengakhirinya untuk selamanya, jadi tentara bayaran yang ditangkap berteriak untuk kapten mereka, hampir melompat masuk sendiri. Suara nyaring Otto menyuruh mereka berhenti. Dia secara mengejutkan berhasil berdiri dengan kakinya sendiri meskipun ada luka besar di dadanya. Kematian telah mengetuk berulang kali, tetapi dia masih bertekad untuk mendapatkan kebebasan mereka. Mereka memohon dan memintanya untuk berhenti, mengatakan mereka siap melemparkan diri ke dalam perang jika itu akan menyelamatkan hidupnya. Tidak mungkin mereka membiarkan dia mati di tempat seperti itu. Dia mengertakkan gigi setelah mendengar kata-kata mereka. Bahkan dengan tangan terikat dan dirantai bersama, mereka masih memiliki keberanian untuk berbicara begitu besar. Dia ingin melakukan hal yang sama, tetapi jari-jarinya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggenggam bilahnya. Adel menurunkan kapaknya sendiri dan dengan halus berbalik ke arah pembawa berita. Mendapat sinyal, dia menganggap Otto tidak dapat melanjutkan pertandingan. Dengan bendera putih diangkat, dia menyatakan prajurit suku itu sebagai pemenang akhir dari duel yang intens. Lawannya masih berdiri, tetapi berayun dan tersandung seiring detik-detik berlalu. Dengan senyum pengakuan, Adel menangkap tubuhnya tepat sebelum jatuh sepenuhnya. Dia bukan lagi karakter tanpa nama dalam permainan dan sekarang adalah prajurit terhormat yang tidak pernah menyerahkan anak buahnya. Para bandit bersorak untuk kapten. Bertiba-tiba tersenyum puas dan penonton meraung dengan sorakan untuk pertarungan yang spektakuler. Untungnya, bahkan Betri pergi dengan intrik dan kegembiraannya, digantikan dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Saat matahari terbenam, para pejuang dan rekan-rekan mereka mengakhiri hari yang melelahkan. Mengikuti persyaratan pemenang, tentara bayaran kiri bergabung dengan tentara Bert. Mereka berbagi bersulang beberapa malam kemudian, merayakan awal baru kelompok mereka dengan gelombang alkohol. Otto, yang sekarang jauh lebih baik, memimpin perayaan, bahkan menyumbangkan dompet Adel untuk tagihan dan memberitahu pelayan untuk terus menyajikan makanan. Suasana hati mereka pasti bangkit kembali, yang mengejutkan, terutama bagi pria yang hampir mati dalam joust. Mereka melarangnya mengambil minuman apapun, menekankan bagaimana tubuhnya membutuhkan istirahat saat pulih. Dia merengek dan mengeluh, mengatakan dia belum minum setetes pun sejak dia ditangkap. Sudah 2 minggu sejak joust mereka, dan dia tampaknya pulih dengan cukup baik. Tepat saat itu, pemilik kedai yang akrab mendekat dan menyapa Adel, mencatat bagaimana dia bergabung dengan perang dan yakin dia akan mencapai hal-hal hebat di sana. Barbarian itu terkejut dan mempertanyakan dari mana dia mendengar berita seperti itu, dan diberitahu bahwa tentara bayaran telah berbagi informasi. Tiba-tiba diperintahkan untuk tidak bergerak. Pria yang gelisah itu bertanya-tanya apa yang terjadi padanya tiba-tiba. Namun, Adel mengatakan dia bukan pemiliknya dan benar-benar yakin akan hal itu. Bagaimanapun, dia bahkan tidak memiliki aroma pada dirinya, sangat mirip dengan boneka. Aneh bagi seseorang yang seharusnya memasak dan menyajikan minuman menjadi benar-benar tidak berbau. Ditanya siapa dia, ekspresi pria itu berubah. Udara di sekitar mereka telah berubah dalam sekejap, dan pertempuran pasti akan segera terjadi. Sekali lagi, Adel mempertanyakan identitas penyusup misterius itu. Pria itu melepas penyamarannya dan memujinya karena bahkan memperhatikan perbedaannya. Namun, tidak ada artinya baginya untuk mengetahui identitas aslinya. Jadi, pria itu tetap mengenakan topeng. Perkenalan tidak diperlukan untuk seseorang yang akan dikirim ke akhirat segera. Sebelum menyerang, dia pertama-tama melemparkan belati yang mengenai lampu gantung, menerangi ruangan. Seluruh kedai menjadi gelap dalam sekejap, dan Otto mulai panik dalam beberapa saat. Itu adalah reaksi alami bagi seseorang yang disuruh melawan seorang pembunuh di kegelapan gulita. Meskipun membeku, indranya terlatih cukup untuk memberitahu dia bahwa kematian sedang mendekat. Adel menariknya menjauh tepat waktu untuk menghindari bilah.
Dia diperintahkan untuk tetap di sudut dan diam. Mengingat pendekatannya dan keahliannya dalam penyamaran, pencipta permainan itu memiliki ide tentang siapa dia, yang mengejutkan si pembunuh. Berdasarkan perawakan dan kekuatannya, dia pasti peringkat kedua, Rashid. Senyum puas menyebar di wajah pria muda itu. Sementara itu, musuhnya menghilang dari tempatnya dalam sekejap dan muncul di belakangnya dengan bilah, bertanya di mana dia mendengar itu. Jika dia berbicara jujur, si pembunuh mungkin membunuhnya tanpa rasa sakit, tetapi dia juga dapat membuatnya mengalami penderitaan yang luar biasa. Namun, ancamannya jatuh datar saat Adele mematahkan bilahnya dengan tangan kosong dan bertanya-tanya apakah dia bisa berbuat banyak hanya dengan gagang senjatanya. Rashid mundur secara naluriah. Dia melihat pedangnya yang patah, bingung bagaimana itu terjadi dengan begitu mudah. Saat dia terganggu oleh pergantian peristiwa yang tak terduga, targetnya mengayunkan bilah senjatanya ke bawah tubuhnya. Itu mengenai topeng kayunya, mengirisnya tepat di wajah si pembunuh yang menyamar. Dia terhuyung mundur kesakitan setelah wajahnya terluka. Terungkap, pria tua itu menuntut untuk tahu bagaimana gerakannya dibaca dalam gelap. Adele menunjuk ke bau hashis, ganja, yang tidak bisa disangkal oleh si pembunuh. Meskipun samar, aromanya menutupi senjata tersembunyinya, mengungkapkan posisinya. Konon, tidak wajar bagi seseorang untuk membaca gerakan hanya melalui bau semata. Terkena racun pedangnya sendiri, Rashid berlutut dan menerima kekalahannya. Tidak mau bicara, dia bergerak untuk menghujamkan sisa pedangnya ke lehernya. Adele segera berseru, mengingatkannya bahwa seseorang bernama Chasup sedang menunggunya pulang. Pria tua itu tertegun sesaat sebelum mempertanyakan bagaimana targetnya bisa tahu nama anaknya. Dengan seringai penuh arti, sang kreator menolak untuk menjawab. Putra kesayangannya adalah seorang pembunuh bayaran terampil yang kemudian menjadi sekutu kuat bagi Charles. Untuk melindungi cerita aslinya, Adele tidak berniat melukai Chasup, tetapi menyebutkan namanya memberikan pengaruh besar untuk digunakan pada orang tua yang putus asa. Adele mengatakan dia hanya punya satu syarat untuk membiarkan anak itu sendirian. Untuk menyelamatkan anaknya, Rashid harus menjadi anjing penurut targetnya. Pria tua itu terkejut. Masih berlutut, dia diperintahkan untuk diam-diam menjalankan tugas dan mengikuti perintah tuan barunya. Dia menerima, kini juga membungkuk, dan membentuk kontrak mutlak dengan prajurit suku tersebut, diberitahu bahwa dia akan dihubungi nanti. Pembunuh bayaran terbaik itu menganggap perintahnya terlalu serius dan menggonggong sebagai penegasan. Malu dan bingung olehnya, Adele mengatakan tidak perlu bersikap seliteral itu tentang menjadi anjing. Sementara itu, Otto masih berteriak ketakutan, tidak bisa melihat apapun dalam kegelapan. Saat semua ini terjadi, Betri mengamati, juga bingung dengan perubahan yang aneh ini. Adegan itu membuatnya bertanya-tanya apakah itu semacam ritual yang melibatkan dewa tertentu. Terlepas dari itu, dia hanya bisa menantikan masa depan karena dia mendapatkan sekutu lain dalam genggamannya. Dengan ini, musim semi yang hangat berlalu dan bunga-bunga bermekaran. Meskipun dengan intensitas yang lebih rendah, geng kiri terpaksa bergabung dengan Adele dalam pelatihan rutinnya. Pada hari ketika matahari musim panas menyengat benua, para prajurit mengamuk dan api berkobar. Perang telah dimulai dan tentara bayaran singa emas menyerbu ke depan dengan Charles memimpin. Pasukan lawan berdiri tegak, mengibarkan bendera mereka tinggi-tinggi di tengah perang yang berkecamuk. Mereka menyerbu ke depan, bertekad untuk membunuh musuh mereka tanpa sedikit pun belas kasihan satu sama lain. Kedua belah pihak tidak mau mundur, masing-masing berjuang untuk tujuan dan cita-cita mereka sendiri. Namun, pemimpin Aquitanian kehilangan kepalanya saat dia memimpin para ksatrianya. Para prajurit berteriak tak berdaya, tidak menyangka komandan akan jatuh begitu cepat. Namun, mereka tidak bisa mengkhawatirkan orang lain. Ketika kapak terbang di atas kepala mereka, berputar balik sambil mengenai semua yang ada di jalurnya, senjata itu kembali ke pemiliknya, yang sedang bergegas ke medan perang. Mereka bertanya-tanya apa yang datang dari depan dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Tak lama kemudian, menjadi jelas bahwa satu orang sedang menyerbu ke arah mereka tanpa rasa takut. Ini tampaknya demikian, tetapi Adele sebenarnya panik saat kudanya yang tak terkendali berlari ke depan. Itu adalah situasi yang konyol, tetapi tidak ada satu jiwa pun yang bisa tertawa. Para prajurit mati karena kesalahan sederhana berada di jalannya. Kepala-kepala beterbangan ke kiri dan ke kanan, terpenggal dari tubuh. Ini adalah pendekatan yang berbeda dari rencana, tetapi tidak bisa dihindari sekarang. Meskipun awalnya tidak ingin menonjol, sang berserker itu mencincang musuh-musuhnya menjadi berkeping-keping. Sementara itu, kehadiran iblis di pihak musuh membuat pasukan Aquitanian mundur ketakutan. Mereka berbalik dan lari terbirit-birit, tetapi tidak mungkin Adele akan membiarkan mereka melarikan diri. Dia mengambil seikat senjata dari tali samping kudanya dan membidik. Menarik lengannya kembali sekuat yang dia bisa, dia mengaktifkan keterampilan lemparan tombak dan meluncurkan proyektil-proyektil itu dengan teriakan perang yang nyaring. Serangkaian senjata terbang ke depan dan mereka menjatuhkan beberapa musuh sekaligus. Beberapa ksatria tersingkir oleh satu pedang dan yang lain cukup sial untuk dihantam oleh beberapa. Dengan kata lain, Adele benar-benar mendominasi medan perang sambil mengenakan senyum lebar di wajahnya. Seolah-olah dia sedang bermain latihan target sendirian, bahkan meninggalkan para bawahan kecilnya di belakang.
Kelompok kiri menyusul agak terlambat dan terkejut bahwa bos mereka sudah melawan pasukan. Saat itu, musuh mengenali Otto, pedang iblis, dan menyadari bahwa Adel, sang algojo, pastilah pria yang memimpin legiun mereka. Kelompok tentara bayaran kiri maju dengan cepat di bawah komando dan pelatihan Adel. Sekarang, setiap anggota memenuhi peran mereka sendiri, secara mandiri, bergerak sesuai dengannya. Itu semua dilakukan sebagai persiapan untuk pertempuran yang tak terhindarkan dan ditakdirkan dengan satu orang di katedral. Sebuah upacara nominasi akolit sedang diadakan dan Charles secara resmi dilantik sebagai salah satu pejabat tinggi. Dia akan menjaga kebenaran, melayani sebagai pelindung orang-orang yang berdoa dan bekerja di bawah bimbingan Tuhan. Seperti yang diharapkan, para wanita di dekatnya terpesona oleh wajahnya yang cantik, tidak bisa menahan mata biru gagahnya, meskipun dia baru berusia 16 tahun. Beberapa pria tua menonton dari kejauhan, dengan menyedihkan cemburu hingga menghina ksatria baru itu. Sebagai seorang bangsawan, Baron mengatakan dia mungkin diberi gelar untuk melayani sebagai perisai mereka. Saat itu, tangan besar dengan lembut menepuk bahu pria tua itu untuk mendapatkan perhatian. Di belakangnya, seorang pria yang sangat besar memanggilnya karena berbicara buruk di belakang orang. Lebih buruk lagi, dia menghina Charles. Tidak percaya, bangsawan bermulut kotor itu menyebutnya tidak sopan karena berbicara kepada seorang baron seperti itu. Orang lain mendekat, meminta maaf atas perilaku kasar anggota perusahaannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Pippen, wakil kapten kelompok tentara bayaran Singa Emas. Baron tidak peduli dengan perkenalan orang yang tidak penting dan mempertanyakan bagaimana dia tahu namanya. Pria muda itu tetap tersenyum, mengatakan itu wajar bagi mereka untuk mengetahui nama setiap hadirin. Dia mengatakan ini dengan begitu santai, tetapi ini berarti mereka telah menghafal lebih dari 500 kepribadian. Mengira itu hanya gertakan, Baron terus meremehkan keturunan rakyat jelata itu. Pippen terus meminta maaf, bahkan membungkuk sopan untuk menyelesaikan masalah. Namun, Baron itu masih belum melupakan insiden itu dan sekarang mulai menghina kelahiran rendahan mereka. Ini akhirnya menghilangkan senyum dari wajah wakil kapten, yang dengan tegas mengatakan bahwa dia hanya memperingatkannya tentang merendahkan Charles. Menghina seorang ksatria tanpa dasar adalah tindakan ilegal yang bahkan seorang baron pun tidak mungkin bisa lolos. Aura mengesankan pria muda itu membuatnya gemetar ketakutan, tetapi dia menolak untuk kehilangan muka dan hanya menyuruhnya pergi sekaligus. Kemudian di malam hari, beberapa serangga cahaya berkumpul di sekitar Pippen, bahkan beristirahat dengan nyaman di tubuhnya. Mereka adalah serangga yang dapat bergerak dengan kecepatan luar biasa, tidak sebanding dengan manusia normal. Upacara itu selesai tanpa hambatan, dan mereka akan menuju medan perang keesokan harinya. Ditanya apakah ada yang salah, Pippen memberitahu Charles bahwa dia hanya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Masih terganggu, ksatria baru itu menasihatinya untuk membiarkan orang bodoh melakukan semua pembicaraan untuk saat ini. Bagaimanapun, dia akan mengakuisisi negara itu segera dan tidak akan membiarkan siapapun bersikap kasar kepada rekan-rekannya. Seperti teman lama, mereka saling menjanjikan ini. Pippen kemudian berbagi informasi tentang prajurit yang sangat kuat dari negara musuh mereka. Rupanya, ada rumor dia sekuat Charles sendiri. Berita itu jelas menarik, dan Charles tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin bertemu dengannya di medan perang segera. Otto bertanya kepada Adele apakah dia bisa melihat penjara bawah tanah dari langit. Ini membuat pria muda itu benar-benar bingung. Jadi, bandit itu mencatat bagaimana Adele dengan sempurna memahami camp tentara musuh dan kekuatan pasukan. Jika bukan dia yang melakukannya, maka surga pasti ada di pihak mereka karena suatu alasan. Otto mengingatkan mereka bahwa dia adalah mantan ksatria terlepas dari penampilannya. Meski begitu, tentu saja, surga tidak ada di pihak mereka. Adele sebenarnya dapat memahami aliran medan perang, tetapi bertindak dengan cara yang tidak mengganggu cerita aslinya. Itu adalah satu-satunya cara Charles menemukan kerajaan peri. Saat itu, lingkungan mereka tiba-tiba menjadi segelap malam. Itu sangat aneh sehingga mereka berpikir itu adalah pertanda buruk dari kemalangan. Namun, itu hanyalah gerhana, yang tidak ditulis oleh sang kreator dalam karya aslinya. Merasakan kehadiran di belakangnya, dia berbalik dan menemukan Rashid, yang melaporkan bahwa Singa Emas akan terbagi menjadi 2 kelompok dan menyerang dalam 5 hari. Dengan kata lain, Charles akhirnya bergerak. Dia memuji pembunuh bayaran yang berubah menjadi pengintai itu untuk saat ini. Tentara Gasconian seharusnya bergabung dalam perang dengan Blah. Tetapi karena Adele mengalahkan pamannya, kekuatan militer mereka tidak mencukupi. Mereka ditebang seperti gandum tak berdaya di ladang. Dan jika hal-hal berlanjut seperti ini, Aquitaine akan menang sebelum Charles menemukan kerajaan peri. Untuk mencegah hal ini terjadi, Adele memanggil Otto. Dia tidak bisa membiarkan sejarah dunia yang dia ciptakan menyimpang lebih jauh. Dengan ekspresi gila yang khas, dia mengatakan mereka akan menyerang kelompok Singa Emas. Berita itu membuat pemimpin bandit itu berteriak kaget dan tidak percaya. Itu adalah keputusan yang tidak dapat dipercaya yang berbatasan dengan kecerobohan dan bahaya. Target mereka dikabarkan memiliki lebih dari 100 orang sebagai anggota. Terlebih lagi, pemimpin mereka adalah orang berbahaya yang dikatakan sekuat Adele sendiri. Mengingat sikap apatis pria muda itu, Otto hanya bisa mengutuk sumpah kesatria mereka. Frustrasi memenuhi seluruh tubuhnya,
Tetapi dia tidak punya pilihan selain pergi. Namun, persiapan untuk pengerahan akan memakan waktu setidaknya 10 hari, dan bahkan ada lebih banyak yang harus dilakukan. Meskipun bahkan dengan enggan menyebutkan pelatihan tambahan, bos mereka bersikeras untuk segera pergi. Sekali lagi, itu konyol dan benar-benar mengancam jiwa. Dengan seringai lebar, Adele mengatakan dia, Otto, dan 3 mantan ksatria akan dikerahkan segera. 5 hari kemudian, di garis depan selatan, banyak mayat berserakan di jalur pembantaian. Prajurit berdiri membeku ketakutan, tidak menerima intel apapun tentang apa yang terjadi di depan mereka. Suku Serigala Hitam memperkuat tentara Gonian. Dengan tambahan tak terduga ke daftar musuh mereka, para prajurit berdiri diam, dan bertindak seperti target sempurna untuk suku prajurit. Para barbar mengayun, memotong, dan menusuk, mengambil nyawa prajurit terlatih yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Kemudian, di tenda utama Camp Singa Emas, Charles memberitahu rekan-rekannya tentang keterlibatan suku Serigala Hitam. Itu adalah berita buruk bagi mereka, mengingat kekuatan militer yang harus mereka tawarkan. Dengan ini, mereka dengan cepat memperluas pengaruh mereka dengan momentum yang ganas. Namun, ini juga merupakan kesempatan untuk mencapai perbedaan militer. Didorong oleh pemikiran tersebut, dia mengubah tujuan unit yang dia pimpin secara pribadi. Komandan dan anak buahnya memberi hormat, mengkonfirmasi perintah itu. Tak lama kemudian, unit pertama siap untuk berangkat, jadi dia meninggalkan Pippen yang bertanggung jawab atas unit kedua, siap untuk segera berangkat. Charles menoleh ke wakilnya untuk terakhir kalinya dan menyuruhnya untuk tetap hidup. Pengingat yang tidak perlu itu membuat wakil itu menyipitkan mata. Bagaimanapun, mengkhawatirkan seseorang di liganya tidak perlu. Demikian pula, Ruak juga ada di sana untuk memberikan dukungan. Dewa Perang siap untuk mencapai perbedaan dan bangkit di negara mereka. Memiliki keyakinan penuh pada dirinya dan rekan-rekan mereka, seluruh kelompok tentara bayaran tersenyum sebagai penegasan. Dengan ini, mereka berpisah untuk menangani tanggung jawab mereka sendiri. Pippen siap untuk pergi juga, berniat membawa kembali setumpuk kepala komandan. Dia berbalik dengan anggota lain saat mereka mendengar keributan dari hutan. Yang mengejutkan mereka, Adele tiba-tiba melompat keluar dari kegelapan, menyerbu langsung ke kamp mereka dan mengayunkan kapaknya seperti orang gila. Dia senang dia menemukan targetnya. Senjatanya bergerak cepat, mengayun langsung ke Pippen, yang masih memahami situasi tak terduga itu. Serangan mendadak itu melukai wakil kapten.